Assalamualaikum. Trot, 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 trot. Trot, 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 trot. Sebelum kita menjelaskan bagaimana sih perkembangan Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia, perkenalkan dulu kami dari kelompok 4, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang beranggotakan Melin Andini Deski, Cindy Purnaningsi, dan Siti Aisyah Amini. A. Perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah. Perkembangan Islam mengalami dua fase. Yang pertama itu fase kemajuan yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, yang ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam. Ilmu dan sains mengalami kemajuan dan penyatuan antar wilayah Islam. Yang kedua, fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi, yang ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Pada abad pertengahan, Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan, para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya, terjadi krisis ekonomi, dekadensi moral yang tidak terkendali, apatis dan stagnasi dalam dunia iptek, dan konflik antar kerajaan Islam. Masa tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya. Setelah berkembangnya tiga kerajaan besar, yang pertama yaitu Kerajaan Utsmani yang didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Pada masa Kerajaan Utsmani mengalami kemajuan di bidang pemerintahan, kemiliteran, ilmu pengetahuan, dan budaya. Namun, tidak lama setelah itu mengalami kemunduran yang disebabkan oleh penduduknya sangat heterogen, tidak dapat menguasai wilayah yang luas, kepemimpinannya lemah, terjadinya dekadensi moral, krisis ekonomi, dan ilmu dan teknologi yang stagnan. Yang kedua, Kerajaan Safawi di Persia yang didirikan oleh Safi al-Din. Masa keemasannya atau masa kejayaannya ditandai dengan kemajuan pada bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Namun, Kerajaan Safawi juga mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kemerosotan moral para pemimpin kerajaan, konflik yang berkepanjangan dengan Kerajaan Utsmani, dan pasukan yang dibentuk Raja Abbas I, yaitu pasukan Ghulam, tidak memiliki jiwa patriotik. Yang ketiga, Kerajaan Mughal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur. Kemajuan-kemajuan pada Kerajaan Mughal diantaranya yaitu di bidang ekonomi, mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Kemudian di bidang seni dan budaya, misalnya karya sastra, gubahan penyair istana. Pada tahun 1858 Masehi, Kerajaan Mughal mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kemerosotan moral dan para pejabatnya bermewah-mewahan. Pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya sangat lemah dan kekuasaan militernya juga lemah. Selanjutnya, perkembangan masyarakat Islam di Arab. Pada mulanya ditandai dengan kekhawatiran Turki yang sudah melemah berhadapan dengan semangat keagamaan bangsa Arab, terutama Mesir yang bergerak bukan atas nama kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya, Turki meminta bantuan ke Rusia dan Eropa. Inggris
merasa khawatir atas perkembangan politik dan keagamaan yang menguatkan kedudukan Mesir. Muhammad bin Abdullah bin Rashid dengan dukungan Turki berhasil menguasai dinasti lama Saud di Riyadh. Tidak lama kemudian dibangun lagi oleh Abdul Aziz bin Mit'ab dan Abdul Aziz bin Abdul Rahman dengan bantuan Inggris pada tahun 1902. Selanjutnya, Saud bin Abdul Al-Aziz pada 1906 mengembalikan semangat Wahhabisme dengan mendirikan organisasi Ikhwan pada tahun 1910. Ikhwan ini berperan sebagai pasukan siaga, sampai pada akhirnya posisi garis keturunan Al-Saudiyah menjadi kuat, dan pada akhirnya pula sistem pemerintahan negara Arab Saudi menjadi kerajaan. 7,5 abad lamanya Islam menguasai daerah Eropa, memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan yang bahkan sampai saat ini masih dirasakan. Dalam buku The Making of Humanity menyatakan bahwa tak ada satu segi bidang dari bidang-bidang kemajuan Eropa yang tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam mempunyai kelebihan dan pengaruh besar dan nyata sekali dalam kemajuan Eropa. Misalnya, ilmu-ilmu tentang alam yang diperoleh melalui jasa-jasa orang Arab telah dapat mengubah Eropa pada kehidupan masa saat ini. Adapun faktor eksternal kemunduran masyarakat Islam di Eropa diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor ekologis dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada pada daerah yang gersang atau semi gersang, sehingga penduduknya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu. Kondisi ekologis ini memaksa mereka untuk bergabung kepada sungai-sungai besar seperti Nil dan Eufrat. 2. Faktor agrikultural. Kondisi ekologis seperti menunjukkan kondisi yang miskin. Kondisi ini juga rentan dari sisi pertahanan dari serangan luar. Faktor alam yang cukup penting adalah pertama, negara-negara Islam seperti Mesir, Syria, dan Irak mengalami berbagai bencana alam. Antara tahun 1066 sampai 1072 di Mesir terjadi paceklik atau krisis pangan disebabkan oleh rusaknya pertanian mereka. Demikian pula pada tahun 1347 sampai 1349 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Faktor geografis, letak geografis yang rentan terhadap serangan musuh, di mana Irak, Syria, Mesir merupakan target serangan luar yang terus-menerus digencar sebab letak kawasan itu berada di antara barat dan timur. Kemunduran Islam juga ditandai dengan hancurnya berbagai perpustakaan, misalnya perpustakaan di Tripoli yang telah dihancurkan oleh tentara pada Perang Salib atas komando seorang rahib yang tak senang melihat banyaknya Al-Quran di dalam perpustakaan tersebut. Di sisi lain, perpustakaan lain yang dikenal dimiliki oleh seorang sultan bernama Nuh ibnu Mansur juga dibakar oleh filosof yang telah menyelesaikan pendidikan atau penelitiannya di tempat tersebut dengan tujuan untuk meninggalkan sisa peradaban Islam, dan hal ini terjadi pada periode 1258 Masehi oleh sekelompok bangsa Mongol dan Tartar. Islam di Asia. Sejak runtuhnya kekhalifahan Islam, secara global telah terjadi stagnasi pemikiran dalam umat Islam. Kemandegan pemikiran tersebut selain dipicu oleh hancurnya simbol tatanan kebudayaan di Baghdad, juga karena estafeta generasi perjuangan intelektual yang mengalami carut-marut. Adapun penyebab stagnasi intelektual sebagai salah satu faktor kemunduran dunia Islam adalah sebagai berikut. 1. Euforia kejayaan umat Islam masa lampau. 2. Paradigma kemapanan yang menjamur dalam setiap lini kehidupan umat Islam. 3. Penyesatan umat yang banyak terjadi sebagai pemenuhan kebutuhan politis para penguasanya. 4. Adanya perubahan sistem pemerintahan Islam, yaitu dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. 5. Adanya pertentangan golongan Syiah dengan Sunni, aliran Mu'tazilah dengan aliran Asy'ariyah,
kaum sufi dengan kaum syariah. 6. Masuknya adat istiadat dan ajaran-ajaran bukan Islam ke dalam keyakinan Islam, sehingga memunculkan kufarat, bid'ah, dan tahayul. 7. Adanya keyakinan umat Islam bahwa pintu ijtihad telah tertutup. 8. Ritualitas kehidupan yang dilegalisasi oleh dogma-dogma keagamaan. 9. Pragmatisme sebagai akibat dari masyarakat pabrik. 10. Individualisme yang semakin berkembang. 11. Privatisasi pendidikan sebagai akibat dari kapitalisme global. 12. Sadar keutamaan atau keumatan yang masih kurang. Sadar teknologi sebagai sarana keilmuan masih kurang. Lalu, awal kemunduran dunia Islam juga dimulai dari perpecahan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam sendiri. Perpecahan ini sendiri muncul dari keberagaman umat yang disikapi secara dewasa. Keberagaman umat itu sendiri terdiri dari beberapa hal, diantaranya 1. Keberagaman garis keturunan atau bani. Yang kedua, keberagaman tafsiran atau interpretasi. Lalu ada pengaruh peradaban Islam di Asia. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Asia telah berpegang pada amalan Hindu, Buddha, dan roh nenek moyang yang terwujud dalam politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Islam masuk, unsur-unsur baru diperkenalkan, diantaranya adalah 1. Pemerintahan. 2. Pendidikan. Sistem pendidikan sebelum Islam, pendidikan hanya terbatas kepada golongan bangsawan saja. Selepas Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat, disebarkan melalui istana, pondok, pesantren, madrasah, dan surau, pusat pendidikan awal Islam. Terus yang keempat ada lembaga pendidikan, istana, surau, madrasah, dan pondok. Materi ajarnya itu fikih, usuluddin, tasawuf, hadis, tafsir. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Melayu dan Arab. Cara hidupnya, sebelum Islam datang, masyarakat dipengaruhi oleh animisme Hindu dan Buddha. Setelah Islam datang, berangsur-angsur hilang. Keseniannya ada khot pada batu nisan, sebilah mata keris, dan ukiran kayu.